Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kehidupan sehari-hari yang kita jalani dalam kehidupan ini, akan selalu kita akan menghadapi apa itu namanya masalah, problem, dan sebagainya. Yang berkaitan dengan hidup seseorang, yang berkaitan dengan kehidupan seseorang sehari-hari dalam kehidupan. Namun kita harus tahu dan jelas, sesungguhnya ketika kita tahu rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa kita, oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan khawatir apa yang namanya kita makan, apa yang namanya kita minum, apa yang namanya kita pakai. Semua itu yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Namun kita harus tahu bahwa firman Tuhan telah mengatakan, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala keinginanmu hanya kepada Tuhan dan berdoa mengucapkan syukur. Maka Allah yang melampaui segala akal itu memberikan kepadamu roh damai sejahtera dan hati kamu dan di dalam pikiranmu akan dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sebab segala perkara ini kita dapat tanggung hanya bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi kemenangan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan rusak alam pikiran kita sendiri. Jangan menghancurkan hati pikiran kita sendiri. Kembalikan yang memiliki otoritas dalam kehidupan bagi kita, yang bertanggung jawab akan hidup kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Dialah yang memberikan kita hidup, maka Dia yang memberikan kita jaminan kehidupan kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Untuk kita tidak melakukan, memikirkan sesuatu yang kita pikirkan, yang patut kita pikirkan. Jangan sesuatu yang tidak patut kita pikirkan, itu kita pikirkan. Itu namanya mencelakakan dirinya sendiri. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari yang sangat indah ini, Tuhan tahu apa yang menjadi bagian kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan saudara. Semasa saudara ada hidup di dalam dunia ini, Tuhan tahu apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Sesungguhnya bahwa itu semua sudah disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Sudah semuanya disediakan oleh Tuhan. Saat dan waktu Tuhanlah yang menentukan itu Tuhan di dalam kehidupan. Seringkali terjadi dalam kehidupan bagi kita. Maunya kita segera dan kita mengatasi dengan masalah, terus segala teratasi
masih begitu keinginannya manusia. Wajar keinginan kemanusiaan. Tetapi izinkanlah kasih karunia daripada Tuhan turun atas setiap kehidupan bagi kita dan saudara sekalian. Niscaya dan ucapan syukurlah kepada Tuhan dalam doa ucapan syukur muka hadapan Tuhan, maka Allah yang melampaui segala akal itu memberikan kepada saudara dengan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan jika tidak ada roh takut, roh bimbang, roh ragu, roh cemas, itu akan meninggalkan kehidupan saudara. Yang ada roh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang selalu melampaui segala akal itu akan tinggal diam di dalam hati orang yang berseru dalam nama Tuhan. Pikirannya dipimpin Tuhan, hatinya dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Semuanya dituntun oleh Tuhan. Yang akhirnya ada damai sejahtera, ada sukacita. Kenapa seringkali kita dikuasai roh kecemasan, roh ketakutan, roh kebimbangan, roh keraguan? Karena Tuhan percaya diri kita kepada Tuhan, kurang beriman di dalam Tuhan. Percaya apa yang dikatakan itu? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gajahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan akan selalu, Tuhan maha mengetahui, Tuhan tahu akan kehidupan saudara dan saya. Sebelum saudara meminta, sebelum saudara memohon, sudah Tuhan tahu hati dan pikiran saudara. Tapi kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allahnya, Israel, yang tidak mengenal Allah, orang-orang itu semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Takut khawatir akan makanan, akan minuman, akan pakaian dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita mengkhawatirkan tentang kehidupan ini? Siapa yang memberi kita hidup ini? Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dengan debu dan tanah, belum berbuat apa-apa, belum dapat melakukan apa-apa kehidupan manusia itu, barulah roh Allah yang mengembusi kepada manusia itu, sehingga manusia itu dapat hidup karena rohnya Tuhan. Roh Allah itu yang menghidupkan manusia itu. Ingatlah, kita hidup ini oleh karena roh Allah. Bukan kita hidup ini karena makanan, bukan hidup karena pakaian, kita bukan hidup karena minuman. Tidak, karena kita hidup ini adalah karena Tuhan Allah kita adalah roh adanya, bukan zat. Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita adalah roh wujudnya, bukan zat, tetapi roh yang lembut itu, roh yang maha suci itu, mengembusi dalam kehidupan bagi kita, mengembusi bagi kehidupan saudara, sehingga saudara dapat hidup. Ketika orang yang dipimpin oleh roh Allah dan hatinya akan selalu bersuka-cita, dan ketika dia mengalami keletihan, kelusuhan, tiba-tiba ada roh puji-pujian timbul ada di dalam hati dan pikiran seseorang itu, itulah roh Allah sedang membangkitkan hati orang yang lemah itu menjadi kuat kembali.
Roh itu memuatkan dalam kehidupan kita, maka kita tidak takut akan adanya apa yang terjadi. Semua seizin daripada Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan ini. Niscaya saudara, kalau saudara punya pemahaman, pemandangan kehadapan Tuhan, maka engkau akan hidup oleh Roh Tuhan yang menuntun hati saudara. Maka kata firman Tuhan, segala perkara ini dapat kita tanggung hanya bersama dengan Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Apa yang dijawab oleh Filipi pasal 4:9. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita katakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita dapatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kita harus tahu tentang hidup beriman kepada Tuhan. Bukan hidup dalam keagamaanmu, bukan karena agamamu, tetapi imanmu itulah yang menyelamatkan. Imanmu itulah yang membangkitkan. Imanmu itulah yang memberi pengharapan. Imanmu kepada Tuhan Yesus, itulah yang memberi pengharapan dalam kehidupan. Maka kata Rasul Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pikirkan? Bisakah kita berkata, kehendakmu-lah Tuhan yang jadi, aku siap. Aku hidup karena Tuhan. Aku ada karena Tuhan Yesus. Aku berjalan karena Tuhan. Aku kuat karena Tuhan. Itu yang saudara yang dikasih Tuhan. Maka kalau kita menyadari akan segala sesuatu itu ada dalam pandangan Tuhan, ada dalam penglihatan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan saudara. Tuhan tahu apa yang saudara pikirkan. Sebelum saudara memikirkan, sebelum saudara meminta, sebelum saudara melihat, itu Tuhan sudah menyediakan. Sebelum timbul di dalam hati saudara, itu sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang benar-benar percaya akan Tuhan. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip